Halo semua, kembali lagi dengan saya Kisti Hafizah Lubis dengan NIM 4233530010. Di sini saya akan membahas mengenai bab 6 Pancasila sebagai sistem etika. Nah, yang pertama itu ada pengertian etika dan etika politik Indonesia. Etika adalah kajian ilmiah tentang perilaku atau moralitas manusia yang berbeda dengan etiket. Sedangkan etiket ini adalah aturan kesusilaan atau sopan santun dalam pergaulan. Sementara etika menyangkut hal-hal yang baik dan buruk serta hak dan kewajiban moral. Persamaan antara etika dan etiket adalah keduanya mengatur perilaku manusia secara normatif, tetapi ada beberapa perbedaan penting. Nah, yang pertama itu ada ruang lingkup, di mana etiket sendiri mengatur cara suatu perubahan dilakukan, sedangkan etika mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut boleh dilakukan. Yang kedua, ada keberlakuan, di mana etiket ini berlaku dalam konteks pergaulan, sedangkan etika ini berlaku dalam semua situasi terlepas dari kehadiran orang lain. Yang ketiga, ada relativitas, di mana etiket bersifat relatif dan bervariasi antara budaya, sementara etika lebih absolut dan tidak bisa ditawar-tawar. Nah, yang keempat ada dimensi manusia, di mana etiket hanya menilai perilaku lahiriah, sedangkan etika menilai dari dalam, mencakup integritas dan kejujuran. Etika dibagi menjadi 3 pendekatan, yaitu etika deskriptif yang menjelaskan mengenai pengalaman dan nilai baik buruk secara deskriptif. Yang kedua, etika normatif, di mana menjelaskan mengenai tindakan manusia dan aturan yang harus diikuti. Dan yang ketiga yaitu mata etika, di mana mempelajari istilah dan bahasa yang digunakan dalam moralitas, di mana etika sendiri dibedakan menjadi etika umum atau teori dan prinsip dasar, dan etika khusus, penerapan prinsip dalam bidang tertentu seperti etika politik. Dalam konteks Indonesia, etika politik berlandaskan ketetapan MPR nomor 6 MPR tahun 2001 yang mengedepankan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi. Nah, etika politik dan pemerintah bertujuan mewujudkan pemerintah yang bersih dan efektif, sedangkan mendorong suasana politik yang demokratis, termasuk menyelesaikan konflik melalui musyawarah dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lalu, kita masuk ke Pancasila sebagai sistem etika. Nah, Pancasila adalah satu kesatuan nilai yang mencakup 5 dasar, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, kerakyatan, dan keadilan. Nah, nilai-nilai tersebut menjadi landasan kehidupan berbagai bangsa dan bernegara bagi warga Indonesia yang diharapkan dapat menjunjung tinggi dan menerapkan dalam tingkah laku sehari-hari. Pancasila sendiri sebagai sistem etika berfungsi sebagai panduan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental dan berinteraksi dalam konteks tertentu. Nah, sebagai sistem etika, sila-sila Pancasila itu terbagi atas beberapa tujuan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai Pancasila, yaitu etika ketuhanan, di mana berlandaskan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, etika kemanusiaan, di mana di sini adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, ada etika persatuan, di mana etika persatuan ini mengutamakan persatuan dan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, ada etika kerakyatan. Nah, etika kerakyatan ini sendiri menghargai hak dan kewajiban warga negara serta tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang terakhir, ada etika keadilan sosial, yang mana mendorong sikap adil dan perilaku luhur yang mencerminkan semangat kekeluargaan dan gotong royong di antara sesama. Nah, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. Lalu, Pancasila sebagai etika politik Indonesia. Nah, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk yang pertama itu memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa. Yang kedua, menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, menjadi kerangka acuan untuk mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral. Menurut ketetapan MPR nomor 6 MPR tahun 2001, etika kehidupan berbangsa meliputi etika sosial budaya,
di mana mendorong sikap jujur, saling menghargai, dan budaya malu untuk tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur. Yang kedua ada etika politik dan pemerintahan, yang mana menyusun pemerintahan yang bersih dan demokrasi, menghargai perbedaan, serta menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Yang ketiga ada etika ekonomi dan bisnis, di mana di sini mendorong persaingan yang adil, menghindari praktik monopoli dan korupsi, serta memberdayakan ekonomi rakyat kecil. Yang keempat ada etika penegakan hukum yang berkeadilan, yang mana menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum dan menghindari manipulasi hukum. Yang kelima, etika keilmuan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan mendorong kreativitas serta disiplin dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang keenam ada etika lingkungan, di mana mengedepankan kesadaran untuk melestarikan lingkungan hidup dan tata ruang yang berkelanjutan. Kesadaran etika inilah yang akan tumbuh ketika nilai-nilai Pancasila diyakini dan diintegralisasikan oleh masyarakat serta diterapkan dalam norma-norma yang mengikat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita masuk ke Pancasila sebagai etika politik di Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar etika politik di Indonesia, yang berarti nilai-nilai Pancasila setiap silanya harus diterapkan dalam kehidupan politik oleh rakyat dan penguasa. Kehidupan politik dianggap etis jika berlandaskan dengan Pancasila, meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Etika politik menuntut kekuasaan dijalankan dengan legitimasi hukum, demokrasi, dan moral. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin legitimasi moral religius, sedangkan sila kemanusiaan menjamin hak asasi manusia. Nah, sila persatuan menekankan kesatuan bangsa dan sila kerakyatan menegaskan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat. Sila keadilan sosial menegakkan pentingnya keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua nilai Pancasila harus menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara dan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang etis. Lalu, kita masuk ke materi dinamika dan tantangan Pancasila sebagai etika. Implementasi etika di Indonesia saat ini mengalami banyak masalah serius seperti pengabaian moral yang masif dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini disebabkan karena adanya pergeseran nilai akibat modernitas yang melebahkan etika politik dan pemerintahan serta erosi etika sosial. Krisis multidimensi menimbulkan konflik sosial yang menurunkan sikap sopan santun. Nah, faktor penyebabnya itu meliputi lemahnya penghayatan agama, sistem pemerintahan sentralisasi, ketidakadilan ekonomi, dan kurangnya keteladanan kepemimpinan dari luar. Pengaruh globalisasi dan intervensi kekuatan global juga berkontribusi. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa harus berlandaskan dengan norma-norma agama dan cita-cita persatuan, perkembangan etika, dan pemerintahan yang dipucu oleh korupsi yang menunjukkan pentingnya penerapan kode etik untuk menciptakan keharmonisan. Lalu, ada makna dan aktualisasi sila-sila Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa menegaskan keyakinan kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Berdasarkan pengetahuan yang dapat diuji secara logis, agama menjadi dasar moral dan dialog antar agama harus didasari pengalaman, iman yang kuat, pengakuan kebenaran yang baik, dan keterbukaan. Negara wajib menjalankan nilai kebaikan dan kebenaran berdasarkan agama. Nah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, persamaan hak, dan kerjasama antar bangsa. Hukum dan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dengan perlakuan yang adil dan beradab bagi semua manusia, sesuai dengan budi nurani dan norma budaya. Sekianlah hal yang dapat saya presentasikan dari bab 6 saya ini. Jika ada kekurangan dan kesilapan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.